Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel Ahmad Kliks, Matematika Teknik, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai bilangan real. Kita masuk ke bab berikutnya, masih di buku yang sama, yaitu buku kalkulus dari edisi ke-8, jilid 1, karangan Purcell, Warburg, dan Oke ya. Di sini judulnya adalah ketaksamaan dan nilai mutlak, atau mungkin kata lainnya adalah pertidaksamaan dan nilai mutlak. Nilai mutlak itu yang bagaimana? Nilai mutlak adalah nilai yang kalau di bahasa Inggris ya absolut ya. Cara mudahnya adalah nilai itu selalu positif. Kenapa selalu positif? Karena nilai ini biasanya berhubungan dengan jarak. Contohnya yang paling utama adalah jarak ya. Misalkan jarak dari Pekalongan ke Indramayu atau Jatibarang kurang lebih 200 kilometer ya, jarak positif ya. Di sini bukan positif negatif, ini di sini kurang lebih ya, sekitar, kalau bahasa mudahnya itu sekitar 200 kilometer ya. Kemudian jarak misalkan Pekalongan dengan Jakarta kurang lebih atau sekitar 390 kilo, seperti itu misalnya. Nah, yang kita sebutkan di sini itu akan nilainya selalu positif gitu. Jadi akan selalu positif. Lah yang dinamakan dengan nilai mutlak. Jadi saya umur hidup mungkin kita belum pernah ya kita nanya siapa gitu. Jaraknya kira-kira berapa Mas? Minus 5 kilometer ya. Kayaknya aneh. Karena jarak itu ya menyatakan positif meskipun kalau kita tanya kok bisa seperti itu. Nah, biasanya ketika kita membuat bilangan koordinat. Kalau kita ngomong koordinat ya ada negatif positif ya. Ada negatif positif ya. Nah, ada negatif positif. Namun bukan itu. Ya, yang dicari adalah jaraknya. Jadi meskipun di sini itu ada titik di sini ya. Ya, ini minus 2 misalkan. Di sini minus 4. Selisih antara 4 dengan 2 atau jarak dari min 4 sampai min 2 ini jawabannya kan bukan minus 2 ya. Jawabannya bukan minus 2. Jaraknya tetap 2 gitu loh. Nah, ini. Jadi meskipun itu ada di jalur. Karena yang kita lihat bukan ini ya, bukan X, X yang garis horizontal yang untuk X yang ini, tapi ini jarak ini. Nah, ini yang kita lihat. Nah, itu disebut dengan nilai mutlak. Oke ya. Biasanya di matematika itu simbolnya adalah pagar seperti ini ya. Nah, ada pagar seperti ini. Ini sama dengan ya ini selalu positif di sini. Misalkan gini. 5 mutlak gitu ya. 5 sama dengan 5. Kalau minus gimana? Minus 2. Ini sama dengan ya 2 gitu hasilnya. Sama kalau misalkan ada penjumlahan atau pengurangan di sebelahnya. Misalkan ini hasil mutlak dari 3 dikurangi 1 itu sama dengan hasil dari mutlak ya. 1 dikurangi 3. Karena apa?
Yang atas ini hasilnya itu 2, yang bawah juga 2. Jadi sama gitu kalau dimutakan. Seperti itu ya contohnya. Oke. Semoga sampai sini kita bisa pahami bareng-bareng. Nah, ini sifat-sifatnya yaitu kesamaan atau inequality dalam bahasa Inggris. A itu lebih besar, lebih kecil dari X dan lebih kecil X-nya lebih kecil dari B. Dan merupakan jadi kesamaan dengan sifat seperti ini ya, A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B, itu merupakan gabungan ketidaksamaan atau kesamaan antara A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Selain itu, dia mendeskripsikan interval buka yang berisi semua bilangan real antara A dan B. Deskripsinya. Interval buka itu bagaimana? Open interval itu adalah selang di mana A sampai B itu sama dengan himpunan X adalah elemen bilangan real di mana A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B. Contohnya seperti ini, interval buka untuk -1 sampai 6. Sama dengan X, elemen bilangan real, itu kalau digambarkan itu tulisannya seperti ini ya, min 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 6. Nah, grafik interval bukanya adalah grafik interval buka untuk -1 sampai 6 itu seperti ini. Ya. Jadi nilai-nilai di antara -1 dan -6 ya. Jadi nilai antara -1 dan -6. Berarti ya 0, 1, 2, 3, 4, 5 di sini maksudnya yang ini ya. Ya ini artinya nilai di antara -1 sampai -6, nggak boleh dari itu. Jadi kalau ditulis itu ya ini sampai sini. Jadi himpunannya itu tidak ada min 1-nya tidak ada, 6-nya juga tidak ada. Yang ada dari -1 sampai 6 gitu. Tapi -1 sama 6 itu enggak ada. Nilai -1 sama 6 enggak ada karena di antara itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Berikutnya, nah kalau ini beda. Ketidaksamaan A lebih kecil sama dengan X. Ini ada sama dengannya kalau di sini ya. Lebih kecil dari sama dengan X. Kalau tadi kan eh, kalau di buat apa ya, nah, sesuatu seperti ini ya. Nah ini ya, ini sampai sini ya, sampai sini. Maaf. Untuk slide yang tadi ya. Maaf. Nah ini, kalau ini yang kiri ini nggak boleh menyentuh angka -1 ya batasnya, nggak boleh menyentuh ini karena kan antara -1 sampai 6 gitu ya. Dan yang kanan ini juga nggak boleh menyentuh angka 6 sampai tengah-tengah itu. Kalau di sini beda karena ini kan tandanya beda. Kalau ini A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Merupakan gabungan ketidaksamaan A lebih kecil sama dengan X, dan X lebih kecil sama dengan B. Dan itu menjadi deskripsi interval tutup yang berisi semua bilangan real antara A dan B, serta A dan B, jadi A dan B-nya juga ikut gitu loh. Kalau ini kan tidak ikut, cuma dikatakan mendeskripsikan interval buka yang berisi semua bilangan real antara A dan B. Ya, makanya kurungnya seperti ini ya, kurung melengkung seperti ini. Kalau yang ini mendeskripsikan interval tutup yang berisi semua bilangan real antara A dan B serta A dan B-nya. Ini ikut berarti. -1 sama 5-nya ini ikut. Di dalam himpunan ini ikut ya. Simbolnya adalah kurung siku. Nah, makanya di sini dikatakan A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Ada kata-kata sama dengan di situ ya. Oke. Nah ini graf notasi keseluruhannya ya. Yang tadi itu interval notation ini yang A lebih kecil X, lebih kecil dari B. Nah, seperti ini, kurung ini juga ini yang tadi itu X di mana A
Himpunan X itu dikatakan di mana A lebih kecil dari sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, di mana interval A sampai B itu seperti ini ya. Artinya A dan B yang ikut. Di sini hanya A-nya saja yang ikut, B-nya nggak ikut ya. Jadi sini kebalikannya, B-nya saja yang ikut, A-nya nggak ikut. Kalau ini sini tidak terhingga, ya, di mana X lebih kecil sama dengan B, berarti di sini ya. Pokoknya yang bilangan di range ini dari B ke kiri ini terus sampai nggak terhingga minus ya, dikatakan minus, dan B-nya tapi diikutkan nilainya B-nya. Yang sini adalah X, di mana X itu lebih kecil dari B. Nah, ini sama seperti yang atas, hanya nilai B-nya tidak diikutkan. Nilai sesudah B ini ke kiri terus. Sesudah B yang ke kiri tapi ya, itu minus. Tidak terhingga, koma, B. Sampai B misalnya. Ya ini kebalikannya, ini X lebih besar sama dengan A. Seperti ini ya. Tapi A-nya ikut ya dari A, ini berarti dari A. Dari A ke kanan terus. Simbolnya adalah jarak antara A sampai tak terhingga. Nah, berikutnya lagi ada X. Ya. X itu adalah X lebih besar dari A. Ya, di mana sini simbolnya adalah A sampai nggak terhingga. Nah, kalau ini bilangan setelah A. Nah, bilangan setelah A dan seterusnya ke kanan sampai tak terhingga. Artinya positif ya. A sampai tak terhingga. Yang dinamakan bilangan real itu ya ini. Dari simbol ini ya. Dari bilangan, mungkin dari 0 di sini ya. Ke minus tak terhingga. Dari 0 juga sampai ke bilangan positif tak terhingga. Itu namanya bilangan real. Contohnya diberikan ketidaksamaan min 5 lebih kecil dari 2x min 3 lebih kecil dari 9. Tentukanlah himpunan penyelesaian dan grafik himpunan penyelesaiannya. Perhatikan di sini. Kalau di sini contohnya itu minus 5 lebih kecil dari 2x minus 3 lebih kecil dari 9. Di sini cara ngitungnya gimana? Minus 2, oh, ketiga ruas ditambah 3. Jadi disamakan dulu. Atau mungkin diringkes ya, diringkes. Sini ketika harus ditambah 3. Min 5 ditambah 3 itu min 2. Kemudian 2x itu di 2x nggak bisa ditambah ya, yang ini berarti ya. Jadi supaya tinggal x seperti itu ya, tinggal x saja. Jadi x-nya itu supaya tinggal sendiri seperti ini, bagaimana caranya? Nah, ini apa namanya? Bilangan selain variabelnya ini ya, atau konstantanya ini dikali ditambah 3 di sini. Min 5 tambah 3 itu min 2, 2x masih tetap, min 3 ditambah 3 itu 0, nggak ditulis. Kemudian 9 tambah 12 itu, 9 tambah 3 itu 12. Intinya adalah min 2 lebih kecil dari 2x, lebih kecil dari 12. Nah, kemudian supaya ini benar-benar menjadi x, caranya bagaimana? Dibagi 2 atau dikali setengah. 2, min 2 dibagi 2 itu min 1, 2x itu dibagi 2 itu tinggal x, 12 dibagi 2 itu 6. Jadi adalah himpunannya adalah min 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 6. Nah, himpunan bagaimana? Seperti ini. Himpunan biasa dari kita sebut adalah minus 1 sampai 6 sama dengan himpunan dari x, mana x itu adalah elemen bilangan real, minus 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 6. Dan grafik himpunan pelanjanya sebagai berikut. Karena ini simbolnya kan tidak ada sama dengannya ya. Min 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 6. Bilangan sesudah min 1, tapi belum sampai 6. Kalau dibaca dari sini itu bilangan sesudah min 1 ke kanan. Kalau dibaca dari sini, bilangan sesudah 6 ke kiri. Sampai nanti mendekati min 1. Tapi nggak sampai min 1. Contoh lagi adalah contoh 4. Diberikan ketidaksamaan x kuadrat min atau dikurangi 5x kurang dari 6. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini persamaan kuadrat ya, atau pertidaksamaan kuadrat.
kalau ada X kuadrat ini berarti ada dua akar. Itu ada X ya, X1 dan X2. Karena ini X-nya kuadrat. Nah, kita perhatikan di sini. Caranya bagaimana 6-nya ini digeser ke kiri ya, jadi minus dia. Artinya persamaannya menjadi X kuadrat min 5X min 6 lebih kecil dari 0. Nah, difaktorkan ya, biasanya umum lah difaktorkan. Nah, kalau di persamaan kan juga sama difaktorkan. Jadinya X plus 1 terus X min 6. X plus 1 dan X min 6 kurang dari 0. Ya. Berarti kalau apa namanya dicari berarti nanti hasilnya kan yang X ini itu berarti X sama X kurang dari minus 1 ya, X kurang dari minus 1 atau kurang lebih kecil dari minus 1 ya. Supaya jelas saya tulis saja ya. Ini kan seperti ini. Maaf. Nah ini. Kan kalau di sini berarti kan X plus 1 itu kan gini. Jabarkan berarti kan ini ya kurang dari 0. Kemudian yang satunya lagi X min 6 kurang dari 0. Nah, maksudnya berarti kalau dijabarkan berarti X itu lebih kecil dari min 1. Dan X itu lebih kecil dari lebih kecil dari 6. Ini ya. Nah, ini hasilnya lakukan uji tanda. Nah, uji tanda ini. Di sini plus, di sini min, di sini plus. Ya. Nah, ini hasilnya adalah X sama dengan 0, X kuadrat min 5X min 6 kurang dari 0 itu akan menghasilkan interval seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya latihan mandiri silahkan dikerjakan ya ini. Mungkin teman-teman mau ditulis terlebih dahulu, yaitu yang pertama diberikan kesamaan min 5 kesamaan sebagai berikut ya, min 5 lebih kecil dari minus 2x, min 3 lebih kecil dari 9. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Nanti ditentukan himpunan penyelesaiannya berapa, kemudian dibuat grafik intervalnya ya. Dan berikutnya, soal berikutnya telah diberikan ketidaksamaan 8 lebih kecil sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Sama seperti yang pertama. Diberikan ketidaksamaan 2x min 3 bagi x plus 1 lebih kecil sama dengan 1. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, setelah selesai menyelesaikan soal-soal di atas, kita masuk ke nilai mutlak atau absolute value dari bilangan real. X didefinisikan sebagai nilai mutlak X itu sama dengan himpunan X jika X ini positif berarti ya, X itu lebih besar atau lebih besar sama dengan 0, dan himpunan minus X jika X lebih kecil dari 0. Oke. Contohnya, nilai mutlak itu 3,14 absolut itu sama dengan 3,14 karena 3,14 itu lebih besar atau besar sama dengan 0. Kemudian begitu juga dengan minus 3,14 absolut sama dengan, karena ini min X ya ini ya, ada minnya, X-nya kan ini, min ketemu min ya, dikali min jadinya positif ya, plus 3,14. Karena minus 3,14 itu kurang dari 0.
bilangan apapun itu ketika diabsolutkan akan menjadi positif. Intinya seperti itu. Sifatnya nilai mutlak adalah eh, X dikali Y mutlak atau absolut sama dengan X mutlak kali Y mutlak. Begitu juga kalau X dibagi Y mutlak sama dengan X mutlak dibagi Y mutlak. Nah, untuk keutamaan segitiga itu seperti ini. Jika X tambah Y mutlak itu lebih kecil sama dengan X mutlak tambah Y mutlak. Kemudian X kurangi Y mutlak itu lebih besar sama dengan X mutlak kurangi Y mutlak. Seperti itu. Jika A lebih dari 0, maka X mutlak kurang dari A. Jika dan hanya jika min A lebih kecil X lebih kecil A. Nah, X mutlak lebih besar dari A jika dan hanya jika X lebih kecil min A atau X lebih besar min A. Buktikan contohnya seperti ini. Min A itu nilai mutlak atau min A mutlak sama dengan A mutlak. Sebenarnya seperti ini. Perhatikan jika min A mutlak sama dengan min 1 dikali A. Sama dengan min 1 kali min 1 mutlak dikali A mutlak. Sama dengan 1. Karena ini kan min 1 itu mutlak. Hanya 1 dikali A. Atau 1 dikali A mutlak sama dengan A mutlak. Jadi itu. Ya sama ya. Misalkan eh, contohnya seperti ini. Min 1 itu sama dengan 1 gitu ya. Atau 1 mutlak ya. Min 1 mutlak itu sama dengan kan 1 mutlak nilainya. Sama ya. Ini kan sama dengan 1. Ini juga sama. Berarti terbukti gitu ya. Kemudian contoh 7. Buktikan A min B kurangi B mutlak lebih kecil sama dengan A mutlak tambah B mutlak. Nah, sini bisa lihat kita pakai kita samaan segitiga ya. A kurangi B mutlak sama dengan A tambah min B mutlak. Kemudian sini ada tanda lebih kecil sama dengan A tambah min B ya, A mutlak tambah min B mutlak. Hasilnya ya sama dengan A tambah B karena min B itu sama dengan min B mutlak sama dengan B mutlak. Jadi terbukti A dikurangi B mutlak itu lebih kecil sama dengan A mutlak tambah B. Nah, yang berikutnya hubungan nilai mutlak dan akar kuadrat. Nah ini, jadi kalau akar kuadrat itu ketika X mutlak dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Ya. Dan X mutlak sama dengan akar X kuadrat. Sifat nilai mutlak dalam ketaksamaan kuadrat itu seperti ini ya. X mutlak lebih kecil Y mutlak itu sama aja dengan X kuadrat lebih kecil Y kuadrat. Nah, jadi seperti itu ya.
Contohnya, akar kuadrat dari bilangan real positif adalah bilangan positif nih. Akar kuadrat dari bilangan real positif adalah bilangan positif. Misalkan akar kuadrat dari 4 itu sama dengan 2. Akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Secara umum, ya, akar kuadrat dari X kuadrat itu tidak sama dengan X. Tidak sama dengan. Maksudnya seperti ini. Sebagai contoh, jika ada akar kuadrat dari min 2 kuadrat, nah, sama dengan akar 4. Akar 4. Padahal asalnya kan, akar 4 itu kan 2 ya. Padahal asalnya adalah min 2. Gitu. Padahal berarti kan tidak sama. X-nya itu aslinya min 2. Tapi ketika dibuat akar, terus dikuadratkan kemudian di akar, itu jadinya 2. Padahal X-nya tadinya min 2. Berarti tidak sama dengan X-nya. Kemudian ini juga perhatikan. Ya, di sini akar 2, akar kuadrat dari min 2 kuadrat itu sama dengan min 2 mutlak. Nah, ketika min 2 mutlak jadi 2. Kalau X-nya tadinya kan minus 2 ya. Yang di sini. Kemudian contoh lagi diberikan ketidaksamaan 2X min 5 mutlak kurang dari 7. Lebih kurang dari 7. Lebih kecil dari 7. Tentukanlah imputan penyelesaiannya. Nah, caranya seperti ini. Kalau kita pakai sifat, kita pakai sifat-sifat ketidaksamaan mutlak. Ya. 2X min 5 mutlak lebih kecil dari 7. Jadi, eh, lebih kecil dari 7 itu bisa ini, artinya bisa minus 7 di sini ya. Minus 7 lebih kecil dari, kan mutlak itu nilai awalnya bisa ini ya, bisa positif, bisa negatif gitu ya. Jadi di sini tuh bisa min 7, bisa 7 gitu. Karena 7 ini kan dianggapnya hasil dari mutlak tadi itu. Jadi awalnya itu kita nggak tahu apakah itu minus 7. Nah, makanya di sini dibuat seperti ini. Min 7 lebih kecil 2X min 5, yaitu kurangi 5, lebih kecil dari 7. Nah, sifat cipta sama nilai mutlak 7 itu lebih dari 0. Nah, caranya supaya tinggal X-nya bagaimana? Ketika ruas ditambah 5. Min 7 tambah 5 itu min 2. Lebih kecil dari 2X. Min 5 tambah 5 itu 0. Tidak bisa ditulis. Kemudian 7 tambah 5 itu 12. Nah, untuk supaya X-nya ini tinggal X saja, tidak 2X. Ketika ruas dikali setengah atau dibagi 2. Min 1 dibagi 2 itu. Min 2 dibagi 2 itu min 1. Kemudian 2 dibagi 2 itu 1, tulis X-nya saja. 2X dibagi 2 itu X. 12 dibagi 6, 12 dibagi 2 itu 6. Jadi penyelesaian dari kesamaan tersebut adalah min 1,6 sama dengan himpunan X elemen R min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6. Kemudian diberikan ketidaksamaan sebagai berikut ya. X min 1 mutlak lebih kecil dari 2 kali X min 3 mutlak. Tentukan kebanyakan penyelesaiannya. Nah, ini karena kita lihat sifat-sifat nilai mutlak, jadi ini angka 2-nya ini bisa dimasukkan ke sini ya, ke dalam mutlaknya. Ini jadi 2X min 3 ya. Nah, ini kan bukan dalam kurung, ini mutlak. Jadi dimasukkan aja. Dijadikan mutlak. Ya. Kemudian dikuadratkan ya. Dikuadratkan dengan mutlak. X1, X min 1 kuadrat. Ya. Kemudian 2-nya dikuadratkan jadinya 2X. 2 pangkat 2 berarti 4. Ini X min 3-nya dikuadratkan. Coba dicari, jadi seperti ini ya. Dikalikan silang. 3X kuadrat min 22X, 22X tambah 35 besar dari 0. Kemudian difaktorkan, akhirnya ketemu nilai
3x min 7, kemudian x min 5 lebih dari 0. Himpunannya adalah tidak tak tak hingga, min tak hingga, sampai 2/3 digabungkan atau union dengan 5 sampai bilangan tak terhingga sama dengan himpunan X elemen R, di mana X kurang dari 2/3 gabungan X elemen R, X lebih besar dari 5. Kemudian silahkan ini latihannya dicoba ya untuk membuktikan. Oke, ini bukunya ya. Jadi catatan lagi beberapa gambar dalam materi ini diambil dari pusat. Silahkan nanti yang misalkan ada kritik atau saran atau sesuatu yang mungkin tidak sesuai, atau ada yang sudah pernah menggali buku ini lebih jauh, bisa di-sharing bareng-bareng di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.